Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Gus Mufid. Pada edisi kali ini kita akan bahas runtuhnya lembaga mufti dan kapiten imigran Yaman pada masa penjajahan Jepang. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri bahwa saya adalah Pemret menaramadinah.com, alumni Universitas Negeri Jember Pendidikan Sejarah S1 dan alumni YIN Sunan Ampel Surabaya S2, ambil jurusan konsentrasi pendidikan Islam yang mempelajari tentang sejarah. Pemirsa yang saya hormati, bahwa kedatangan Jepang di Indonesia tahun 1942 merupakan titik balik dari keberadaan lembaga mufti yang didirikan oleh Belanda dan keberadaan kapiten yang dibentuk oleh Belanda. Pada saat zaman pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1844 sampai 1942, keberadaan Lembaga Mufti Agung Batavia ini mencapai puncak kejayaan. Begitu juga keberadaan kapiten imigran Yaman yang dibentuk oleh Belanda mengalami kejayaan yang sangat luar biasa. Kenapa mengalami kejayaan yang begitu besar? Karena keberadaan Mufti Agung yang dipimpin oleh Habib Usman bin Yahya ini mampu menghancurkan perlawanan para kiai, para pejuang Aceh dan Banten tanpa dengan menggunakan kekuatan finansial, kekuatan keuangan yang besar, begitu juga dengan kekuatan senjata. Cukup dengan ceramah-ceramah yang mengatakan bahwa Lembaga Mufti Agung Batavia ini merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Memang Belanda menyampaikan hal sedemikian kepada para Habib pada waktu itu yang tergabung di dalam Mufti Batavia, dengan harapan nanti para pejuang-pejuang itu akan mempercayai bahwa kalau para Habib yang ada di Lembaga Mufti itu benar-benar keturunan Rasulullah. Padahal sebenarnya bukan. Mereka adalah orang-orang biasa sebenarnya yang didatangkan dari pasar bursa tenaga kerja di Yaman yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia dengan tujuannya adalah untuk melemahkan perjuangan orang-orang Aceh dan orang-orang Banten yang sulit untuk dikalahkan pada waktu itu. Yang memang benar, dengan cara-cara seperti ini akhirnya Belanda mampu meruntuhkan kerajaan Aceh, mengalahkan kerajaan di Nusantara dan pemberontakan di Banten cukup dengan fatwa.
Fatwanya ya gampang aja, bahwa kalau menyintai Rasulullah berarti menyintai Habib. Kalau benci sama Habib berarti benci Rasulullah. Nanti tidak dapat syafaat. Nah, ini terus digaungkan kepada para pejuang-pejuang. Ada sebagian yang percaya dan ada sebagian yang tidak. Tapi ceramah-ceramah ini adalah ceramah yang sangat jitu, sehingga para pejuang mengalami kekurangan pejuang karena sebagian ada yang percaya dan ada yang tidak. Oleh karena itu, keberadaan Mufti Agung Batavia ini yang diketuai oleh Habib Utsman bin Yahya merupakan antek Belanda itu. Sangat besar perannya. Mereka bekerja sama dengan Sunan Horgonya dan Habib Abdurrahman yang ada di Aceh. Pada saat itu memang sedemikian dahsyat. Pokoknya melihat orang berwajah seperti Arab adalah keturunan Rasulullah, padahal ya bukan. Demikian juga keberadaan kapiten imigran Yaman ini dibentuk oleh Belanda tahun 1844. Ini beda ya. Kalau Mutfi ini kelompok-kelompok agama yang bertugas untuk menghancurkan perlawanan para kiai, para umat Islam pada waktu itu. Dan posisi para Habib pada waktu itu ya memang posisinya Belanda. Mereka disulap jadi Habib. Ini berdasarkan catatan sejarah. Sementara kapiten ini adalah orang-orang imigran Yaman yang memiliki kekayaan besar. Orangnya ya juga kuat, pandai berperang, punya keahlian berperang. Jadi ada beda ya. Kalau kapiten ini mengurusi tentang administrasi. Orang-orang Arab Yaman mengurusi kebijakan agar orang-orang Arab Yaman imigran ini patuh dan taat kepada pemerintah Hindia Belanda. Juga kapiten ini posisinya sama dengan adipati, sama dengan bupati. Mereka mempunyai kekuasaan penuh untuk menegakkan hukum, menegakkan keamanan. Juga kapiten ini memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang imigran Arab Yaman yang berada di kampung Arab agar tidak dapat serangan dari kaum pribumi yang sedang melakukan perlawanan. Nah, posisi ini sangat kuat sekali pada zaman Belanda. Oleh karena itu, orang-orang Arab Yaman aman dalam berbisnis, sukses karena dilindungi oleh kapiten dalam mengadakan kegiatan sekolah modern waktu itu ya sukses karena ada perlindungan dari para kapitan, ada kapitan. Kapitan yang pertama Batavia adalah Kapiten Nauh namanya. Jadi kalau Mufti Agung Batavia adalah yang menggali dalam bidang keagamaan adalah Habib Utsman bin Yahya. Kalau ini adalah Nauh, orang yang memiliki bisnis yang besar karena dapat perlindungan Belanda, hasil Belanda, juga tanah yang luas. Ini yang pertama. Begitu juga di daerah-daerah misalnya di Pasuruan, Bangil itu kan kuat juga. Tuban itu kan orang-orang Arab. Kemudian di Pekalongan, Bondowoso, Banyuwangi, Malang, Sumeneb, Semarang, dan Palembang, Kalimantan. Mereka ada kapitan-kapitan dari orang Arab. Nah,
kapitan ini adalah kapitan yang sangat setia kepada, tidak mau berberontak. Dan Belanda menaruh hormat kepadanya, kepada kapiten dan para orang imigran Arab. Mereka tidak mau bergaul dengan para pemimpin. Kalau mengadakan pengajian ya di lingkungannya mereka pada tahun ini. Selama tahun 1844 sampai 1942. Dengan demikian bahwa dua lembaga yang dibentuk pemerintah Belanda, yaitu Mufti Batavia dan Kapiten Imigran Arab ini mempunyai dua sayap yang sangat kuat. Dari segi agama bisa menghancurkan orang-orang pejuang Islam dengan dalih bahwa mereka keturunan Nabi, ya, padahal tidak. Kemudian kapiten ini merupakan tokoh yang sangat kuat, khususnya dalam bidang keamanan, dalam bidang administrasi dan perlindungan terhadap orang-orang Arab, sehingga sangat kuat sekali pada waktu itu. Tetapi setelah Jepang ekspansi ke Indonesia pada Perang Dunia Kedua tahun 1942, maka keberadaan kapiten yang ada itu runtuh. Tidak berdaya, tidak bisa melakukan perlawanan kepada Jepang, tidak bisa melindungi orang-orang Arab dari agresi militer Jepang. Begitu juga keberadaan dari Mufti Agung Batavia runtuh juga karena sama Jepang diganti. Jepang mendirikan lembaga keulamaan sendiri. Nah, dengan demikian posisi dua lembaga tersebut yang didirikan oleh Belanda runtuh total. Bagaimana kondisi masyarakat imigran Arab pada waktu itu? Ya, mereka bingung, loyo. Kalau kemarin mereka bisa arogansi, ngaku-ngaku itu Rasulullah, menghina para pejuang kan dengan menyebut ya anjing, ya babi, ya, seperti itu dalam dakwanya, dalam fatwa-fatwanya. Begitu kapitennya tidak berdaya, padahal dia kan sudah kaya raya, juga kuat dalam melindungi orang-orang Arab. Kenapa kuat? Karena orang-orang Arab tidak sampai berontak. Berbeda dengan kapiten Cina, kapiten Maluku itu, Patimura kan berontak. Ini Arab tidak, sangat setia kepada Belanda. Sangat setia. Maka pada saat Jepang menguasai Indonesia, ya habislah mereka itu. Mau pulang ke Yaman ya nggak bisa, dia bukan pedagang, dia adalah pekerja Belanda, pengikut Belanda. Kalau pedagang punya kapal besar, jelas tidak akan menang. Nah, disinilah kondisi Mufti Agung Batavia dan Kapiten runtuh total pada saat zaman Belanda menuju ke Jepang. Hancur total mereka, bingung mau pulang kemana. Ke Yaman tidak bisa, mau tetap di Indonesia. Terjadi penjajahan Jepang, terjadi Perang Dunia Kedua. Mereka benar-benar hancur, benar-benar pusing, dan benar-benar tidak berdaya. Setelah Jepang memasuki Indonesia pada tahun 1942, maka semboyan Jepang adalah saudara tua.
Jepang terlebih dahulu menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku ulama panutan. Ini tujuannya agar umat Islam memiliki simpati kepada Jepang. Ini adalah taktik Jepang. Tapi Kiai Hadraut Syekh Hasyim Asy'ari juga waspada dengan keberadaan penjajah Jepang. Penjajah Jepang pada saat itu tidak menemui para habib-habib, tidak menemui kapiten, tidak menemui tokoh-tokoh imigran Arab Yaman. Jepang lebih percaya kepada ulama-ulama pribumi yang telah Wali Songo. Ini sebagai awal bagi Jepang untuk bisa masuk ke dalam negara Indonesia. Demikian juga dengan umat Islam yang lain, juga para tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan seperti Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Tomo, Sahril Muhammad Hatta, semuanya lebih mempercayai kepada para kiai yang memang sejak dulu, sejak zaman Belanda menentang Belanda. Mereka tidak percaya kepada kapiten, kepada para habib yang tergabung dalam mufti yang dibentuk Belanda. Alasannya ya sederhana, yaitu imigran Yaman, kapiten, mufti merupakan orang-orang yang pro Belanda, pendukung Belanda. Dari sinilah bahwa mereka benar-benar mengalami ketidakpercayaan, tidak dipercaya gitu. Padahal pada zaman Belanda namanya Mufti Batavia, kapiten imigran Arab, memiliki pengaruhnya besar baik kepada Belanda maupun kepada orang-orang Jawa, Palembang dan Kalimantan. Mereka sangat arogan pada waktu itu. Karena apa? Karena posisinya adalah nomor 2 di atas bumi. Tapi setelah penjajah Jepang, mereka sudah mati kutu, tidak berdaya. Nah, pada zaman Jepang ini sejumlah imigran Yaman ada yang merapat kepada pejuang kemerdekaan, pada pribumi. Mereka meninggalkan strata S2-nya seperti A.R. Baswedan. Tapi kelompok ini adalah kelompok kecil. Mereka dari imigran Yaman tetap kepada posisinya. Begitu juga klan Ba'alawi tetap pada posisinya bahwa sebagai dia tidak ingin bergabung dengan Indonesia. Tetapi mau pulang ke Yaman tidak bisa, karena di Yaman itu kondisi terjadi perang. Negaranya dikuasai komunis Yaman, karena pada tahun 1947 Yaman berdiri sebagai negara komunis. Nah, pada zaman penjajahan Jepang memang benar-benar habis kapiten imigran Yaman dan mufti 2 dihabisi, bubarkan. Mereka tidak melawan kepada Jepang. Mereka adalah kondisi ketakutan. Kalau melawan ya dihabis sama Jepang. Sama Belanda tidak berani melawan, apalagi pada Jepang yang begitu brutal. Nah, posisi ini adalah para kiai, para pribumi naik derajatnya.
para pejuang-pejuang kemerdekaan, misalnya dalam pertempuran Palagan Ambarawa ini Jenderal Sudirman, Bung Tomo mendatangi Kiai Subhi yang ada di Temanggung sana, mendatangi sebuah ulama di daerah-daerah Ambarawa, daerah Temanggung sebelum melakukan perang melawan Inggris yang dibonceng oleh tentara Belanda. Dan para pejuang-pejuang ini Jenderal Sudirman, terus Bung Tomo dan pasukannya ini mendapat nasihat dari Kiai Subhi dan berhasil mengalahkan tentara Inggris yang dibonceng dengan Belanda. Ini adalah situasi yang memang sangat menguntungkan bagi para kiai yang menentang Belanda, juga para pejuang-pejuang kemerdekaan. Sementara dari klan Ba'alawi, imigran zaman, Mufti dan Kapiten tragis, tidak berbuat apa-apa, hanya tinggal menunggu nasib saja. Kalau pada zaman Jepang ini banyak orang-orang Belanda, baik orang Belanda asli maupun orang Belanda Indo yang campuran, itu banyak yang dibunuh oleh tentara Jepang. Ada yang melarikan diri ke negaranya. Hanya saja orang-orang Belanda pada saat Jepang masuk ke Indonesia, mereka tidak mengadakan perlawanan kepada Jepang. Oleh karena itu mereka meninggalkan Belanda, meninggalkan Indonesia menuju tanah airnya Belanda. Tapi juga ada sebagian yang dibunuh oleh tentara Jepang, dibuang di lautan. Bagaimana kondisi imigran Arab Yaman? Kondisinya memang tragis. Dan termasuk sebenarnya tidak ada persoalan, tidak orang-orang selamat dari upaya pembunuhan dari orang-orang Jepang. Hanya saja pada zaman Jepang ini ada sejumlah orang-orang Arab Yaman yang bergabung dengan para pejuang Indonesia, yang selama ini mereka tidak berjuang dalam melawan Belanda. Sekarang pada zaman Jepang mereka ada sejumlah tokoh-tokoh dari orang Arab bergabung dengan para pejuang bangsa Indonesia. Ini kondisi dari pada zaman Jepang dahulu. Juga para Habib-habib, sejumlah Habib-habib mulai bergabung mendekat kepada tokoh-tokoh NU. Bergabung dengan ini yang grupnya para Habib itu bergabung kepada NU dengan Khadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, bagi orang NU ini kesempatan untuk menyadarkan mereka bahwa selama ini apa yang dilakukannya, dakwah orang-orang Habib yang ada di Mufti Agung Bawota itu salah. Nah, pada kesempatan ini bagaimana mereka bisa sadar. Nah, khusus untuk kelompok ini, kelompok Habib, mereka ya belajar kepada Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga anak-anaknya juga belajar juga kepada Kiai Asy'ari, dan banyak yang dalam perkembangannya masuk NU. Sementara yang imigran Arab lainnya yang
dalam kategori terah kapiten, terah dari Al-Irsyad ini banyak cenderung ke pahamnya hampir sama dengan Muhammadiyah, yaitu pembaharu. Kondisinya seperti itu. Namun demikian jumlah dari mereka itu tidak banyak yang merapat atau bergabung ke NU, juga melakukan perjuangan melawan Jepang. Kalau A.R. Barbesdan itu kan dulunya cukup dekat dengan orang-orang Cina, karena dia bekerja sebagai wartawan di milik Cina. Cuman punya pemikiran keluar dari strata nomor 2. Dia ingin menjadi bangsa Indonesia dengan jalan membentuk Partai Arab Indonesia karena merasa lahir di Indonesia. Itu pun jumlahnya cuma sedikit. Yang lainnya masih pro Belanda. Memang kondisi pada saat zaman Jepang ya memang tidak berkutik sama sekali para iklimin Arab dan Habib-habibnya itu. Ya karena selama ini mereka itu kan dapat perlindungan dari Belanda. Hindia Belanda dapat tempat fasilitas dari Belanda sehingga hidupnya makmur, punya tanah banyak, yang asalnya tidak punya tanah, yang asalnya tidak punya apa-apa menjadi kaya raya di Indonesia. Mereka sebenarnya bukan keturunan Rasulullah ya. Kalau keturunan Rasulullah itu ya selalu berpihak pada kebenaran, bukan membela kebatilan. Kan kalau Habib-habib pada zaman Belanda ini kan membela Belanda, membela ketidakadilan, membela pro Belanda. Namanya dalam sejarah keturunan Rasulullah itu tidak ada yang membela orang-orang yang berbuat dolim, baik pada zaman Umayyah selalu berseberang dengan Umayyah. Pada zaman Abbasiyah juga selalu berseberang. Kalau Raja Abbasiyah dan Raja Umayyah itu bersikap dolim, tidak ada kompromi. Begitu juga pada zaman dinasti Ottoman juga berseberangan juga. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Habib-habib atau imigran Belanda yang didatangkan Belanda pada abad 18 bukan keturunan Rasulullah? Yang pertama itu karena mereka dibawa Belanda pada bursa tenaga kerja, karena Belanda mempunyai lahan-lahan, mempunyai perusahaan bursa tenaga kerja ada di Afrika, ada di Yaman, ada di Indonesia, Manggarai itu. Mereka tinggal ambil aja. Nah, kalau namanya keturunan Rasulullah itu tidak mungkin mereka berada di pasar tenaga kerja, tidak ada. Kalau dulu kan tidak ada namanya buruh pabrik, buruh perkebunan, tidak ada, tapi membeli orang. Posisi Rasulullah itu ya posisi orang-orang tingkat elit kaya, tidak akan datang. Ini satu. Yang kedua, namanya keturunan Rasulullah tidak mungkin akan membela Belanda dengan fatwa-fatwanya. Hanya saja Belanda menyulap orang biasa, disulap menjadi Habib, suruh mengaku keturunan Rasulullah. Ini tinjauan sejarah ya, bukan tinjauan nasab. Dan ini terus menerus. Kemudian dakwahnya itu menyamakan kami adalah keturunan Rasulullah. Rasulullah adalah nenek kami. Terus
nenek kami, kakek kami, Husain telah dipenggal. Itu sejak dulu diomongan begitu. Sama dengan sekarang. Ini menunjukkan bukan keturunan Rasulullah, ini tinjauan sejarah. Kalau tinjauan asli keturunan Rasulullah tidak mengatakan, tapi melainkan disembunyikan. Kalau terus terang ya bisa dibunuh kan. Ini bedanya. Sama dengan misalnya Alawi ngaku Alawi. Kan kalau di sini kan bukan Syiah, Alawi ini orang Syiah. Ini menunjukkan bahwa alasan kenapa bukan keturunan Rasulullah ya karena itu. Beda kalau di Indonesia bukan Syiah tapi di Arab Syiah. Juga omongannya kan kasar. Keturunan Rasulullah tidak ada yang kasar. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang perilaku jelek. Dari dalam tinjauan sejarah itu. Ya ini sebenarnya ya akal bulus dari Belanda aja. Menyulap mereka dari orang biasa menjadi Habib, disuruh ngaku keturunan Rasulullah. Ini tinjauan sejarah. Oleh karena pada zaman penjajahan Jepang, para imigran Arab hancur total. Untung saja mereka tidak dibunuh oleh Belanda, oleh Jepang ya. Tidak dibunuh oleh Jepang karena mereka tidak melakukan perlawanan. Beda dengan Cina yang dibunuh Belanda. Belanda juga pada masa transisi kedatangan Jepang banyak yang dibunuh oleh tentara Jepang. Hanya orang-orang imigran Arab inilah yang tidak mengalami pembunuhan. Hingga Indonesia merdeka. Jadi pada saat Belanda pergi ke kampung halamannya, karena Indonesia sudah dikuasai oleh Jepang, maka pengajian-pengajian pun itu tidak semeriah pada zaman Belanda dulu. Masing-masing tidak meriah, tetapi mereka bersifat tertutup dalam kelompoknya sendiri. Karena Jepang memberikan tekanan. Yang berani siapa? Yang berani adalah dari kalangan NU. Ketika Jepang memerintahkan bahwa harus menyembah matahari ke timur, Sikire, maka Asy'ari dengan ulama-ulama NU yang ini menolak. Dan berani. Akibatnya Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara Mojokerto. Beda dengan para habib-habib yang pro Belanda itu yang tidak berani, mereka tidak berani melawan, hanya diam, tiarap. Oleh karena itu Belanda sangat sayang terhadap para imigran Arab karena kesetiaan baik KIPT-nya maupun para mufti dan yang di dalam ada habib-habib. Sementara para kiai tetap berjuang sampai pada masa penjajahan Jepang. Pemirsa YouTube Husnu yang saya hormati, inilah gambaran dari Mufti Batavia dan kapiten serta imigran Arab pada zaman penjajahan Jepang yang mengalami keruntuhan, tidak berdaya sama sekali. Pada zaman Belanda mereka sangat arogan, sangat jumawa, seperti hidup di daerahnya sini karena dapat dukungan dari pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan pada zaman Jepang mereka tidak
punya daya apa-apa, mereka tiarap. Hanya saja mereka ada keuntungan besar tidak dibunuh oleh para tentara Jepang. Yang dibunuh Jepang adalah orang-orang Belanda yang akan pulang ke daerahnya, yaitu Nederland. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.